pegang teguh janji Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Orang yang penuh keyakinan berjalan sama Tuhan dan punya sikap hati yang benar, setiap menghadapi masalah, apa yang orang ini bisa lakukan? Pertama, dia bisa mengendalikan diri. Kalau kita punya sikap hati benar, kita pasti bisa mengendalikan diri. Di saat kita merasa dikecewakan, di saat kita disakiti, di saat kita menghadapi tekanan demi tekanan, kita bisa mengendalikan diri kita. Dari rasa marah, rasa kecewa, rasa tidak berdaya. Karena semua perasaan-perasaan yang ada itu, marah, kecewa, apapun itu, bukan karena orang itu salah sama kita, bukan karena situasinya salah sama kita, tapi karena hati kita belum benar. Hati kita dan iman kita belum kuat. Sehingga respon hati kita apa? Sayalah korbannya. Sayalah yang susah. Saya yang paling merana. Saya tidak didengar doanya sama Tuhan. Saya yang tersakiti. Saya yang bingung. Inilah sikap hati kita pada saat kita dapat masalah kalau respon kita tidak benar. Kita gak bisa kendalikan diri kita. Teman-teman ingat. Di saat Tuhan Yesus memikul salib, dia berjalan selangkah demi selangkah. Apakah teman-teman lihat di Alkitab bahwa Tuhan Yesus marah? Apakah teman-teman lihat di Alkitab Tuhan Yesus kehilangan kesabarannya? Oleh karenanya di saat kita menghadapi masalah, kalau kita berjalan sama Tuhan, kita tahu kita tidak akan terpancing. Fokus kita akan sama Tuhan. Kita akan belajar taat sama firman Tuhan. Kita lihat di Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi kalau kita menghadapi apa yang kita hadapi, kita gak perlu keluarin rasa marah kita. Mari kita belajar ngatur emosi kita. Jadikan setiap masalah merupakan self check up atau introspeksi diri kita sendiri. Tanya sama Tuhan, apa ada yang salah sama saya? Apa saya berjalan terlalu cepat Tuhan? Apa saya meninggalkan Tuhan di belakang? Setiap ada masalah, yuk kita self check up yuk. Kita tanya, mungkin kita yang terlalu berandai-andai atau bersaya-saya. Kalau memang kita harus rubah, mari kita rubah. Jangan pernah mengikuti emosi kita. Jangan tidak pernah mengendalikan diri kita. Sehingga menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, melakukan pembenaran diri. Belajar bijaksana untuk mengontrol diri kita di saat kita menghadapi setiap keadaan. Kalau orang sikap hatinya benar. Yang kedua, mata iman yang positif. Pandangannya pasti positif. Sikap hatinya benar. Dia terus introspeksi diri. Dia pandang setiap masalah merupakan jalan baru buat dia. Untuk dilaluin sama Tuhan. Untuk semakin dekat sama Tuhan. Setiap kita dapat masalah, jangan jadikan masalah itu area untuk menjadi intimidasi iblis. Karena apa? Di saat kita fokus sama Tuhan, kita tidak biarkan area-area kita untuk berjalan sendiri ataupun kita berjalan lebih dulu dari Tuhan. Tuhan akan menuntun kita pada kemuliaan lepas kemuliaan. Saya mau sharing begini. Minggu lalu, tepatnya di hari Kamis, setelah ada pelayanan ibadah di sini, saya dan suami saya pulang ke rumah. Terus tahu-taunya suami saya cepat-cepat pulang, cepat-cepat buka laptop karena kebetulan suami saya kerja dari rumah. Cepat-cepat dia buka laptop, cepat-cepat dan dia bilang, sebentar ya jangan ganggu saya karena saya harus meeting. Oke. Saya lihat meetingnya kok kayak tense gitu. Gak seperti biasanya dia ngadirin meeting itu. Ternyata selesai meeting saya tanya ada apa. Terus dia bilang, perusahaan dia, kebetulan dia remote, dia kerja dengan kantor di Amerika. Dia bilang bahwa
perusahaan dia ada pengurangan karyawan. Dan nama dia masuk dalam list pengurangan karyawan. Hari itu mungkin waktu kita dengar kabar itu, yang pertama adalah pasti kita syok dong. Kita kaget. Kita langsung bilang, apa lagi nih Tuhan? Tapi karena kita sudah pernah ngalamin hari-hari sebelumnya, dan karena kita sudah pernah lihat setiap jalan saya dan keluarga saya diberkati sama Tuhan. Tuhan selalu berjalan bersama kita. Saya dikeluarkan dengan ayat ini, Yohanes 16 ayat 33. Hal-hal ini telah kukatakan kepadamu, agar di dalamku engkau dapat memperoleh damai sejahtera. Di dunia ini engkau akan mengalami kesukaran, tapi teguhkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Pada saat saya dapat firman ini, saya tahu saya jalan sama Tuhan. Saya tahu saya akan baik-baik saja. Saya tahu Tuhan akan terus bersama saya. Di saat respon hati kita benar, kita tahu indahnya berjalan sama Tuhan. Bukan berarti jalan sama Tuhan itu gak ada masalah ya teman-teman, enggak. Justru Tuhan gak akan kasih masalah demi masalah ke kita. Supaya kita tahu kita jalannya sama Tuhan. Supaya kita tahu tangan kita sama Tuhan dipegang, gak dibiarin. Kalau hari ini saudara-saudara yang datang ke sini maupun yang onsite dan yang online sedang dalam keadaan berbeban berat, atau ada yang sakit, mungkin ada yang disakiti, ada yang dihianati, atau yang punya masalah finansial, coba kita tutup mata kita sebentar. Kita bayangkan sejenak saja kita sedang berjalan bersama Tuhan. Kita sedang bergandengan tangan dengan Tuhan. Kita sedang berjalan selangkah demi selangkah dengan Tuhan, memikul salib. Dan kita berbicara sama Tuhan. Di saat kita berbicara sama Tuhan, Tuhan ini aku. Bawa semua masalahmu. Ngomong sama Tuhan. Karena saudara sedang berjalan bersama Tuhan, pakai kesempatan itu untuk berbicara sama Tuhan. Dan dengarlah pada saat Tuhan jawab begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.